Asy-Syajaratul Mubarakah. Kitab ini oleh pihak pengklaim bahwa nasab para habaib di Indonesia tidak terkonfirmasi. Diklaim bahwa kitab ini adalah karangan Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Qurashi atau yang dikenal dengan Imam Al-Fakhrur Razi. Dari mana kitab ini muncul? Meskipun nisbatnya kepada Imam Fakhrur Razi, tapi kitab ini dicetak tahun-tahun kemarin, barusan. Asy-Syajaratul Mubarakah ini ditahqiq oleh seorang Syiah yaitu Syed Mahdi Ar-Rajai. Ketika menyinggung biografi al-muallif halaman 12, beliau juga merasa aneh kenapa kitab ini dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa minal ajab anni lam a'sur ala dzikri ismil kitab fi ta'alifihi wa tasanifihi. Dan adalah sebuah keanehan, aku tidak pernah menemukan kitab ini disebut dari sebagian karangan dan tulisan Imam Fakhrur Razi. Kemudian beliau menceritakan bagaimana menemukan kitab ini. Ternyata semuanya adalah tokoh Syiah dan kitab ini dicetak di Qum, Iran, atau sekitar 156 km barat daya kota Teheran. Jadi ini termasuk dari selebaran Syiah. Yang mentahqiq aja ini juga heran, kenapa tidak disebut kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ini dari sebagian karangan Imam Al-Fakhrur Razi. Pilih saja terjemah beliau atau biografi beliau dari karangan para ulama Sunni. Imam Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyatul Kubra tidak menyebut kitab ini milik Fakhrur Razi, padahal Imam Fakhrur Razi ini sudah merupakan imam yang sangat fenomenal dalam mazhab Al-Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah pejuang mazhab Asy'ari, Syafi'i. Ini yang dimaksud. Mereka sering berdebat langsung dengan ahli falsafah dan kaum Mu'tazilah, pejuang mazhab Asy'ari dan dalam berhad Syafi'i dalam ilmu fikihnya. Jadi adalah sebuah keanehan ketika sekaliber Imam Subki, Imam Az-Zahabi, Imam As-Suyuti ketika menyinggung biografi Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak ada dari satu pun mereka menyebut bahwa Asy-Syajaratul Mubarakah adalah kitab Fakhruddin Ar-Razi. Tidak ada. Padahal Imam Ad-Dawudi menyatakan bahwa Imam Fakhrur Razi ini warzuqa sa'adatan fi musannafatihi wa intasharat fil afaq wa aqbala an-nas 'ala al-istighal biha. Karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi hampir mencapai 100 karangan. Dan Imam Ad-Dawudi mengomentari beliau diberikan anugerah melalui karangan-karangan beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa intasharat fil afaq, dan karangan tulisan Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebar di segala penjuru dunia. Wastaghalan nas biha, dan kaum muslimin semua mempelajari karangan-karangan beliau, baik kitab-kitab yang besar seperti Tafsirul Kabir atau Fathul Ghaib atau As-Sut Taqdis, atau kitab-kitab yang kecil seperti risalah dalam ilmu qada wal dalam al-qada wal qadar dan semacamnya dan seterusnya. Jadi tidak mungkin seterkenal Imam Fakhruddin Ar-Razi kitabnya tidak disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyinggung biografi beliau. Ini yang pertama. Kemudian kepincangan kedua dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah adalah disebutkan bahwa Imam Mahdi sudah dilahirkan. Imam Mahdi sudah dilahirkan dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Kita tahu perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah dalam Imam Mahdi. Jadi ini merupakan perbedaan prinsip, bukan perbedaan furu'. Anehnya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang pejuang mazhab Asy'ari dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa bisa dalam kitabnya Asy-Syajaratul Mubarakah menyatakan bahwa Imam Mahdi sudah dilahirkan? Bernama Muhammad ibn Hasan Al-Askari. Ini adalah pendapat Rafidhah. Lagi-lagi kitab ini ditemukan oleh kalangan Syiah dan di dalamnya berisi pendapat yang merupakan prinsip Syiah. Kemudian kalau mau ditelusuri lagi, banyak kepincangan di dalamnya. Pihak pengklaim menyatakan bahwa nasab Habib
di Indonesia perlu dikonfirmasi lagi dan tidak valid karena tidak menyebut datuk beliau Ubaidillah bin Ahmad ibn Isa al-Muhajir. Kalau ini dijadikan kaidah, ketika ada kitab tidak menyebut datuk sebuah turunan, maka kita juga bisa menjadikan memprotes kitab Asyriyatul Barakah yang mereka pegang. Kenapa? Saya ambil contoh. Asyriyatul Barakah yang katanya karangan Fakhruddin Ar-Razi tidak menyebut Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak menyebut Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Apakah ada seorang yang berani sekarang menyatakan bahwa Imam Abdul Qadir Al-Jilani bukan dari karangan Habaib? Hanya karena Asyriyatul Barakah tidak menyebutnya. Ini yang dimaksud. Padahal kalau mau jujur, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani berdekatan lokasinya. Imam Al-Fakhrur Razi dilahirkan di Harah dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani di Jilan, Iran dan Irak yang berdekatan. Bahkan dalam usia mereka pun juga insya Allah berdekatan. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berumur sekitar 70 tahun baru Imam Fakhruddin Ar-Razi dilahirkan. Jadi tidak jauh beda. Kenapa seterkenal Syekh Abdul Qadir Jilani tidak disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asyriyatul Barakah? Apakah kita berani menyatakan ketika Fakhruddin Ar-Razi tidak menyebut Imam Abdul Qadir Jilani, maka Abdul Qadir Jilani bukan Ahlul Bait? Dan saya sepatkan juga seperti yang dipegang oleh pihak pengklaim kitab Ibnu Inabah dalam Umdatul Talib. Beliau juga tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Ibnu Inabah bukan Ibnu Ambah. Ibnu Inabah, pihak pengklaim membaca Ibnu Ambah, tapi sebenarnya Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal sama-sama Syekh Abdul Qadir Jilani dan Ibnu Inabah Dawudi. Kalau mau ditelusuri satu nasab beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa tidak disebut? Apakah kita berani mengklaim bahwa tidak disebutnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam Asyriyatul Barakah dan kitab Umdatul Talib bahwa Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan Ahlul Bait? Jadi ini ada beberapa kaidah yang dilupakan oleh pihak pengklaim. Seorang ulama yang tidak menyebut sebuah figur, ini bukan berarti figur yang tidak disebut ini tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Ada kaidah man hafizah hujjatun ala man lam yahfad. Seseorang yang menghafal ini bisa jadi dalil dan bukti kepada yang tidak menghafal. Ada kaidah lain. Al-musbit muqaddamun ala nafi. Seorang yang menetapkan didahulukan kepada yang meniadakan. Jadi tidak adanya satu figur dalam kitab nasab. Bisa jadi di kitab-kitab yang lain disebut dan disinggung. Jadi ini, kalau mau kita ambil contoh, baiklah. Salah satu yang terkenal dalam ilmu nasab, Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah. Beliau mempunyai putra 7. Tapi yang masyhur dalam kitab Ansab hanya 6 putra beliau yang disebut oleh para ulama. 6. Padahal beliau punya 7 putra, yaitu Al-Qasim. Jarang disebut dalam kitab-kitab nasab. Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah. Ini adalah contoh kecil bagaimana sebenarnya kita jangan keburu ketika menemukan satu figur tidak disebutkan dalam sebuah kitab, maka kita langsung menyatakan ini tidak valid dan semacamnya dan seterusnya. Menerangkan sesuatu yang sudah jelas ini termasuk kerumitan. Jadi bukan nambah jelas tapi malah nambah rumit. Menjelaskan sesuatu yang jelas. Misalkan ada seorang yang sudah melihat matahari pada pukul 12 siang bolong. Jangan kemudian dia berkata apakah matahari ini tidak ada. Karena sudah dilihat dengan matanya sendiri. Demikian pula perkara yang berhubungan dengan nasab Bani Alawiyin yang sudah menyebar di segala penjuru dunia. Mereka punya kaidah fikih yang sudah diakui oleh para ulama. Imam Abu Hanifah mengamalkan dengan istifadah ini, dengan istifadah dalam 5 perkara. Salah satunya dalam perkara nasab. Kemudian Imam Malik dalam 19 perkara, salah satunya dalam ilmu nasab. Imam Syafi'i di dalam 8 perkara, salah satunya dalam ilmu nasab. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menerima kaidah al-istifadah ini sekitar dalam 9 masalah, salah satunya dalam ilmu nasab. Jadi ijma
empat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa al-istifadah termasuk salah satu perkara yang diakui dalam syariat untuk penetapan nasab. Kemudian ini pun juga di samping para habaib Bani Alwiyin secara umum punya garis-garis nasab yang mereka jaga dari kakek buyut mereka. Ini juga sudah merupakan bukti kuat yang sudah tidak bisa diingkari lagi. Hanya karena ada 2 kitab dan klaim-klaim yang baru muncul sekarang. Coba bayangkan bagaimana beratus-ratus tahun, bukan hanya berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun masyarakat kaum muslimin yang mengakui keberadaan para habaib ini. Sebutlah, bukan hanya di kalangan para ulama yang ditulis di kitab-kitab sanad, yang ditulis di kitab-kitab fikih, yang ditulis di kitab-kitab periwayatan hadis, semua ada sanad-sanad yang bersambungan kepada Ahlul Bait, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, bukan hanya di kalangan para ulama, di kalangan para raja-raja, khalifah, pemimpin-pemimpin kaum muslimin di masa lampau. Sebutlah Sultanul Maghrib Asy-Syarif Muhammad Abdullah Al-Alawi. Beliau bertahun-tahun menghususkan kepada keturunan Habaib Alawiyin ini, per orang diberikan 1000 misqal untuk bantuan kepada para habaib yang ada di Hijaz dan di Yaman, dari Sultan Maghrib Syarif Muhammad bin Abdullah Al-Alawi. Kemudian khalifah pemimpin Utsmaniyah yang sudah membangun ribat-ribat dan wakaf-wakaf bertahun-tahun dikhususkan untuk para habaib. Kemudian Raja Fas, Maulaya Sulaiman, dalam awal-awal abad ke-13 mempunyai wasiqah atau semacam tulisan persaksian yang diakui oleh para ulama khusus untuk keluarga para habaib yang bersambungan nasabnya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nassar juga dalam abad ke-10. Walhasil ini sebuah perkara sudah sangat jelas, tapi diklaim bahwa tidak valid setelah masyarakat, kalangan masyarakat, para raja, para ulama, para fuqaha sudah tidak mempermasalahkan masalah ini.